Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, setelah Yesus menyeberang dengan perahu, datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia. Ketika itu Yesus masih berada di tepi danau. Maka datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah Yairus di depan kakinya. Dengan sangat ia memohon kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sampai habislah semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Sungguh, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakit itu. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Maka ia berpaling di tengah orang banyak itu dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Para murid menjawab, "Engkau melihat sendiri bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Bagaimana mungkin engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Maka perempuan tadi menjadi takut dan gemetar sejak ia mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Maka ia tampil dan tersungkur di depan Yesus. Dengan tulus ia memberitahukan segala sesuatu kepada Yesus. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Dan tibalah mereka di rumah kepala rumah ibadat. Dan di sana Yesus melihat orang-orang ribut, menangis dan meratapi dengan suara nyaring. Sesudah masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan Dia. Maka Yesus menyuruh semua orang itu keluar. Lalu Ia membawa ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan Yesus masuk ke dalam kamar itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat Yesus berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu Ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih, bacaan Injil yang kita dengarkan ini berbicara soal bagaimana Yesus menyembuhkan orang-orang yang sakit. Paling tidak ada dua peristiwa dalam satu bacaan Injil yang kita dengar, yaitu yang pertama, Yesus menyembuhkan perempuan yang sedang mengalami pendarahan telah lama. Lalu yang kedua, Yesus menyembuhkan dan membangkitkan
anak dari kepala rumah ibadat yang sakit, dan bahkan kata orang anak itu sudah mati. Saudari-saudari yang terkasih, peristiwa dua pengalaman iman ini, mereka yang sakit bukan hanya sekedar berbicara soal penyakit fisik yang dialami oleh perempuan yang sedang mengalami pendarahan dan anak yang sakit tidak ditulis dalam kitab suci, tetapi juga pengalaman dalam kitab suci ini mencatat bagaimanakah sikap orang-orang ketika berhadapan dengan sakit itu sendiri. Ada yang mulai percaya dengan kekuatan Yesus, ada yang mulai putus asa dengan sebuah situasi yang dialaminya, bahkan bukan hanya bagi orang yang sakit sendiri, tetapi orang-orang yang ada di sekitar pun juga ditantang imannya apakah mereka mengalami keputusasaan atau tidak. Tetapi syukurlah dapat kita lihat orang-orang yang ada di dalam bacaan Injil suci ini, terlebih perempuan yang sakit pendarahan dan orang tua dari anak yang mengalami sakit begitu parah, mereka tetap mempunyai iman kepercayaan Tuhan Yesus. Meskipun nampaknya secara fisik penyakit mereka tidak mungkin disembuhkan, tetapi bagi mereka percaya saja semoga Tuhan mampu menyembuhkan penyakit bagi dirinya untuk perempuan itu dan penyakit yang dialami oleh anaknya. Saudari-saudari yang terkasih, maka bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini juga memberi gambaran kepada diri kita ketika manakala diri kita mengalami sebuah sakit, kelemahan atau kerapuhan. Di situ iman kita sedang diuji. Bukan Tuhan yang sedang menguji iman kita, tetapi pengalaman hidup kita di dunia ini memang itulah yang terjadi. Satu hal adalah Tuhan senantiasa datang kepada umat-Nya, mendengarkan doa umat-Nya dan menjamah umat-Nya, asal orang itu mau datang kepada Tuhan seperti orang tua dari anak yang sakit keras itu dan perempuan yang mengalami pendarahan. Semoga bacaan Injil suci ini membuat kita diteguhkan apabila kita mengalami kesusahan, penderitaan maupun sakit di dalam diri kita, datanglah pada Yesus dan Yesus akan datang untuk mendengarkan, menjamah dan menyembuhkanmu.